Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan pujian yang mengatakan kekuatan di hidupmu.
Puji Tuhan, puji nama Tuhan kalau saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur buat kehidupan kita. Kita akan pujian dan mengatakan Tuhan kekuatan dan mazmur. Tuhan
adalah satu-satunya yang patut kita andalkan. Kita akan pujian satu-satunya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama bagian A saja. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini, pada waktu itu Daud selalu dikejar-kejar oleh Saul, dan Daud mengalami ancaman, sehingga Daud hidupnya itu sangat tertekan. Ya, boleh dikata Daud seolah-olah frustasi di saat menghadapi intimidasi dari Saul yang selalu mengejar-ngejar. Saul ingin membunuh Daud. Nah, pada waktu itu Daud melarikan diri ke gua Adulam. Ya. Daud melarikan diri ke gua Adulam. Nah, kalau Daud sampai di gua Adulam itu, ternyata di sana Daud sudah artinya Daud di sana justru ketemu dengan orang-orang yang sedang mengalami masalah. Daud bertemu dengan sekelompok orang yang hidupnya sedang mengalami tertekan. Ya, coba kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang kedua ini, bahwa di gua itu sudah berkumpul, saya katakan tadi, sekelompok orang yang jumlahnya adalah 400 orang. Nah, mereka hidupnya yang sangat tertekan. Ya. Mereka hidupnya dalam keadaan kesukaran. Dikatakan setiap orang dikejar-kejar tukang piutang. Ya, setiap orang yang sakit hati. Ya. Dan juga dalam kesukaran. Artinya di dalam gua itu ada orang-orang yang senasib dengan Daud. Orang-orang yang ada di gua Adulam itu hidupnya senasib dengan Daud. Kalau Daud dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Sekali lagi, Daud dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Daud selalu diintimidasi oleh Saul, sehingga Daud lari ke gua Adulam di sana, dan di sana Daud bertemu dengan orang-orang yang senasib dengan Daud sendiri.
Oleh sebab itu, kalau kita melihat Gua Adulam ini artinya, ya sekali lagi bahwa Gua Adulam artinya adulam memiliki arti tempat tertutup. Adulam artinya tempat tertutup. Ya. Di saat-saat Daud menghadapi istilahnya jalan buntu. Karena di gua itu memang salah satu tempat yang tertutup di sana. Gua yang sudah tidak ada akses lagi. Dan akses untuk menuju ke gua itu sangat sulit. Sangat sulit orang untuk menuju ke Gua Adulam. Sehingga arti dari adulam ini adalah tempat tertutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita menjumpai kenyataan di dalam hidup ini. Kadang-kadang kita mengalami hidup yang tertekan. Kita mengalami kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan kita. Seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi. Seolah-olah di situ kita sudah tidak punya cara lagi. Karena semua sudah tertutup. Tapi satu hal, bahwa sekalipun kita ada di dalam tempat yang tertutup, maka di situ akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seringkali jalan ke sana tertutup, jalan ke sana tertutup. Kita akan lari kemana? Kita akan minta pertolongan kepada siapa? Kalau hari-hari ini kita menghadapi situasi yang bukan dirasakan oleh 1-2 orang, tapi tentunya kita tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah buat masyarakat Indonesia itu tentunya yang terbaik. Yang terbaik, sehingga banyak akses yang ditutup, sehingga banyak boleh dikatakan tempat-tempat keramaian juga ditutup. Tidak kalah juga rumah-rumah ibadah pun ditutup mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 bulan Juli ini. Kalau kita sudah mengalami seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sekalipun kita hidup ada di tengah-tengah gua adulam, saya katakan, tapi justru di sana, sekalipun kita bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami nasib yang sama dengan kita. Banyak orang yang mengeluh. Banyak orang yang saat ini meneteskan air mata. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu, pagi hari ini sekalipun
tempat itu tertutup. Saya katakan, ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Di saat kita masuk ke salah satu tempat yang tertutup, di sana ada pintu surga yang terbuka. Di sana ada jalan, di sana ada jalan keluar, di sana ada pertolongan yang dari Tuhan. Olehnya justru Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu ada di tempat yang tertutup, di situ kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kita akan merasakan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Coba kita akan baca dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang akan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Luar biasa. Justru di saat-saat kita ini mengalami hidup dalam kesukaran, kita mengalami hidup dalam situasi yang sangat sulit. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius ini, justru kita diperintahkan oleh Tuhan, jika engkau berdoa, masuklah. Artinya masuklah ke dalam kamar. Masuklah ke dalam kamar, dan jelas di sini dikatakan, ya, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Nah ini, justru di dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan yang tidak mungkin, kita akan mengalami sukacita, seolah-olah masa depan kita itu suram. Karena situasi dan keadaan seperti orang-orang yang ada di Gua Adulam, termasuk Daud yang selalu diintimidasi oleh Saul akan dibunuh. Tapi kita mungkin di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud dan 400 orang yang ada di sana. Dan firman Tuhan berkata, supaya kita ini berdoa. Kita berdoa. Lewat doa itu kita akan mengalami kekuatan yang baru. Lewat doa kita akan mengalami terobosan-terobosan yang baru terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat ini jelas. Tutuplah pintu. Tutuplah pintu. Justru di saat kita menutup pintu, kita masuk ke kamar itu, dan kita mulai berdoa. Dan tentunya kalau pintu kamar itu sudah tertutup, terkunci juga, tidak ada orang yang akan masuk ke sana. Semua tertutup. Tapi di sana kita akan melihat. Kita akan melihat surga itu terbuka. Pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang susah akan mendapatkan kekuatan. Yang lemah
Sekali lagi maaf, yang susah akan dihibur, yang lemah akan dikuatkan, yang putus asa akan dipulihkan pengharapannya kepada Tuhan. Nah, monggo pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita. Di saat kita tertekan dalam hidup kita, di saat kita mengalami kesukaran-kesukaran di dalam hidup ini, kita mau kemana? Kita mau lari kemana? Sederhana yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan perintah, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalasnya kepadamu. Artinya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang secara duniawi ini tidak mungkinlah akan kita alami. Hal yang baik secara dunia itu tidak mungkin. Masa depan sudah tidak ada lagi. Tapi di sini ternyata di saat kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan melihat di tempat yang tertutup itu. Tuhan akan memperhatikan kita di saat kita ada di tempat yang tertutup itu. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Karena doa adalah sesuatu yang bisa mengubah segala sesuatu. Artinya sering saya berkata bahwa doa itu bisa mengubah keputusan-keputusan Tuhan. Terserah Bapak Ibu mau pilih kemana. Ya. Tapi Daud, dia justru di saat diintimidasi oleh Saul, dia lari. Dia mencari salah satu tempat di mana di Gua Adulam di sana. Daud aman. Justru Daud aman di sana. Kalau kita melihat cerita ini, Daud justru diangkat oleh orang-orang yang pada waktu itu ada di Gua Adulam. Saya perhatikan ayat ini, luar biasa. Di saat-saat dunia mencekam ini, tapi kita anak-anak Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan akan diperlakukan khusus oleh Tuhan. Maukah kita diangkat oleh Tuhan hidup kita? Maukah persoalan Bapak Ibu dilepaskan oleh Tuhan? Maukah Bapak Ibu sakit penyakit dilepaskan dan kita disembuhkan oleh Tuhan? Kalau kita mengalami beban yang berat, maukah beban itu juga Tuhan ikut menanggung beban kita? Hanya kita lari ke Gua Adulam. Kita masuk kamar, kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Inilah kami Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Mari kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk
selalu berdoa. Saya anjurkan jemaat Tuhan di Bukit Karmel ini, pergunakan waktu yang ada. Kita diperbanyak masuk ke Gua Adulam. Diperbanyak kita masuk kamar dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Karena jelas di sini dikatakan akan membalasnya kepadamu. Luar biasa. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan memperhatikan setiap persoalan demi persoalan kita. Mungkin di kamar itu tidak ada orang yang melihat. Ya, hanya Bapa kita yang melihat. Di kamar itu kita hanya bisa meneteskan air mata karena beban yang kita alami ini berat. Tapi mari perbanyak kita untuk masuk ke Gua Adulam, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Puji Tuhan. Demikian firman yang sudah saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia. Karena Dia yang sanggup memberikan kekuatan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tepat waktunya Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kalau jemaat-Mu sudah mendengar kebenaran firman yang memotivasi kepada kami semua, kalau hari-hari ini banyak akses yang tertutup, tapi kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Kalau saat ini di antara jemaat Tuhan yang hidupnya mengalami tertekan, karena masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya di saat kami lari, kami masuk kamar, kami menutup pintu, dan di sana Tuhan yang melihat keberadaan kami. Engkau yang melihat keberadaan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu setia masuk ke Gua Adulam. Di sana ada pertolongan yang luar biasa, dan Tuhan akan mengangkat hidup kita. Olehnya Tuhan, saat pagi hari ini kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kemampuan untuk menjalani hidup ini. Kami tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Kami tetap berdoa seluruh umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bisa dilanjutkan untuk berdoa. Berdoa di kelompoknya masing-masing di rumah Bapak Ibu Saudara. Berdoa untuk keadaan bangsa kita yang saat-saat ini dalam kondisi darurat istilahnya ya. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin.